Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik jamaah sekalian, jamaah tarawih malam ke-17 di Masjid Al-Dzikra SMP PGRI 1 Cibinong Bogor. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah saya akan peragakan posisi tangan ketika kita melaksanakan sholat. Ini hal yang penting karena Nabi berpesan kepada umatnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Baik. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita tetap dalam keadaan lindungannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada satu hadis yang berbunyi, fa idza qama ila sholati qol Allahu akbar wa rafa'a yadayhi ila hadwi mankibaihi atau ila syahmatai udhunai. Nabi berpesan kepada kita sekalian, fa idza qama ila sholati qol Allahu akbar. Jika berdiri salat, maka ucapkan Allahu akbar. Wa rafa'a yadayhi ila hadwi mankibaihi. Dan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan pundak. Ya, sejajar dengan pundak. Au ila syahmatai udhunai. Atau sejajar dengan ujung telinga. Maka dari itu mari kita lihat peragaan berikut, kita perhatikan. Baik jemaah sekalian, kita lihat posisi tangan, ya, seperti itu tadi. Nabi bersabda, "Tsumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'id." Meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, di pergelangan tangan atau lengan tangan kirinya. Nah, jadi seperti itulah. Tidak sampai ke siku, ya. Tidak. Kalau ini kan sampai mirfaq, tidak sampai ke siku. Jadi silakan lihat, diamati dan diteliti. Baik jamaah, kita teruskan. Selanjutnya kita akan peragaan rukuk. Ya. Jadi punggungnya harus lurus. Ya. Seperti biasa kita mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian kita ruku. Bacaan ruku ada 3 jenis. Yang pertama, Subhana Rabbiyal Azim. Yang kedua, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Yang ketiga, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Silahkan pilih yang mana yang akan dipakai oleh jamaah sekalian. Setelah itu kemudian kita bangkit. Kalau kita sholat sendiri atau kita menjadi imam, ucapan kita adalah Sami'allahu liman hamidah. Sekali lagi, kalau kita sholat sendiri atau kita menjadi imam, maka ucapan kita adalah bangkit dari ruku', Sami'allahu liman hamidah. Pakai ain ya, bukan sami'a, tapi Sami'allahu liman hamidah. Lalu bagaimana kalau kita sedang bermakmum? Ya, kita sedang bermakmum, artinya kita ada di belakang imam. Maka kata Nabi, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Jadi kalau kita sedang bermakmum, ya, bukan sholat sendiri, kita cukup begitu imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, kita menjawab Rabbana walakal hamd. Ya. Rabbana walakal hamd. Kita lihat peragaannya.
Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang akan turun sujud. Turun sujud ada dua macam yang boleh dilakukan karena dua-duanya sah untuk dilakukan, terutama bagi yang ada beban, ada uzur dan lain sebagainya. Jika kita memang bisa untuk lutut lebih dulu, ya akan sujud, lutut lebih dulu silahkan. Tetapi ada kalanya juga mungkin lututnya sedang sakit, maka silahkan tangan dulu yang menempel ke tempat sujud. Coba kita lihat hadis dari Wa'il ibnu Hujr. Ia berkata, "Idza sajada wadu'a rukbatayhi qabla yadayhi." Ya. Ketika sujud, meletakkan kedua lutut beliau sebelum kedua tangannya. Ketika sujud, meletakkan kedua lutut beliau sebelum kedua tangan. Jadi lutut lebih dulu, kemudian tangan. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Saat bangkit, beliau mengangkat kedua tangan sebelum kedua lututnya. Ya, ini hadis dari Wa'il ibnu Hujr, hadis nomor 838, riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, jadi hadis riwayat Abu Daud boleh lutut lebih dulu kemudian tangan, seperti yang sering kita lakukan. Tetapi ada kalanya kalau orang sudah tua dan lain sebagainya, karena Nabi pernah melakukan dua cara ini. Yang satu lagi adalah idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Ya. Jadi ini maksudnya apabila salah seorang dari kalian sujud, maka jangan ia turun sujud sebagaimana menderumnya unta ba'ir, ya. Unta itu punya beban dia. Kemudian wal yadha yadaihi qabla rukbatayhi. Dan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini hadis riwayat Abu Daud nomor 840. Jadi dua cara ini. Bolehkah kita lakukan? Boleh, ya. Dua-duanya boleh kita lakukan. Terutama kalau yang sedang mungkin sudah tua, tidak bisa lutut duluan, maka tangan lebih dulu. Silahkan dilakukan. Yang penting kita melaksanakannya dengan tumaninah. Baik, ya. Kita akan lihat peragaannya seperti apa. Itu peragaan yang pertama. Peragaan yang kedua seperti ini. Kemudian jamaah sekalian, ketika kita bersujud, coba perhatikan posisi kaki, ya, posisi kaki harus seperti itu. Silakan lihat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika duduk di dalam salat, ini juga dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Tirmizi nomor 294. Ketika duduk di dalam salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di paha sebelah kanan. Lalu beliau mengangkat jari di samping jari jempol. Ya, diangkat jarinya. Begitu tahiyat langsung diangkat jari telunjuk tangan kanan dan beliau berdoa dengannya. Sedangkan tangan kiri dibentangkan di paha kirinya. Ini hadis riwayat Tirmizi nomor 294. Jadi ketika kita duduk posisi mulai tahiyat, langsung tangannya diangkat dengan membentuk lingkaran antara ibu jari dengan jari tengah. Ibu jari dengan jari tengah dan telunjuknya diangkat sampai selesai. Hal ini ada dua macam juga. Ada yang tidak digerak-gerakan, ada yang yuharrikuha, digerak-gerakan. Nah, itu boleh dua-duanya, silahkan menurut keyakinan, karena dua-duanya syah, boleh dilakukan.
Silakan lihat, ibu jari bertemu dengan jari tengah dan telunjuknya langsung diangkat. Demikian sekilas penjelasan pada kultum hari ini. Semoga Allah tetap merahmati kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.